Untuk bertahan hidup, orang-orang melakukan hal yang bisa mereka kerjakan sesuai bakat dan kemampuan. Kerja kantoran, mekanik, berkutat dalam dunia digital, bahkan bercocok tanam. Tentunya hidup akan damai dan aman jika semua dilakukan dengan hal yang selaras sesuai dengan waktu yang tersedia. Namun bagaimana dengan mereka yang berpikir mendapatkan uang dengan mudah dan cepat? Segala cara bisa dilakukan termasuk mengabaikan hukum yang berlaku, seperti pemerasan dengan cara merampok dan menyekap orang-orang yang tidak bersalah. Kasus nyata kali ini adalah salah satu penculikan massal yang paling terkenal dalam sejarah Amerika yang terjadi karena keserakahan dan keputusasaan para pelaku. Begini kisahnya. Lahir pada 21 Februari 1921, Frank Junior Edward Ray yang sering dipanggil Ed tumbuh dengan saudara yang berjumlah 8 orang. Keluarga Ed pindah ke kota Coachella dan Madera County, California, di mana tempat ia tumbuh besar. Setelah lulus sekolah, Ed bersama istrinya Odessa membeli sebuah peternakan dan selama 10 tahun berhasil menanam jagung dan beternak. Ed dan Odessa memiliki 2 putra yang bernama Glenn dan Danny. Kehidupan keluarga kecil Ed sangatlah bahagia, hingga akhirnya ia memutuskan pada tahun 1950 untuk beralih profesi menjadi supir bus sekolah dasar Dairyland Coachella, California Tengah. Dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya dan sangat dihormati oleh staf sekolah dan para siswa. Semua berjalan normal dan bebas masalah, hingga tibalah musim panas. Pada tanggal 15 Juli 1976, Ed yang kala itu berusia 52 tahun mengangkut anak-anak ke sekolah seperti biasa, hingga pada saat pengantaran anak-anak dari sekolah ke rumah, terjadilah peristiwa yang mengejutkan mereka. Di dalam bus terdapat 26 anak yang terdiri dari 19 perempuan dan 7 laki-laki dengan kisaran usia antara 5 sampai 14 tahun. Tepat pukul 4 sore, di perjalanan Ed melihat sesuatu yang aneh, yaitu van putih yang menepi di sisi jalan. Sepertinya pengemudi itu butuh bantuan karena mungkin ada kerusakan yang membuat mereka menepi, pikir Ed saat itu. Tanpa ia sadari, keluarlah 3 orang pria dengan wajah yang sudah mereka tutupi dengan kain hitam, di mana salah satunya membawa senapan. Ed menyadari hal buruk akan terjadi. Orang-orang itu menyuruh Ed untuk menjauh dari kemudi, dan dengan tetap tenang, Ed menuruti untuk menjaga agar anak-anak di belakangnya tidak panik. Ketiga perampok itu membagi tugas, yang satu mengambil alih kemudi bus, yang satu lagi berjaga di dalam bus dengan senjata, dan lainnya membawa van di belakang bus. Pria itu membawa bus dari jalan dan memarkirnya di dasar sungai yang kering, yang dikelilingi oleh bambu yang cukup tinggi untuk menyembunyikan bus. Di dekatnya ada van kedua yang kemudian dikendarai sedekat mungkin dengan bus. Saat itu mereka memberi instruksi kepada anak-anak untuk melompat ke bagian belakang van dan memastikan tidak ada yang menginjak tanah agar tidak ada jejak kaki yang tertinggal. Van itu pun melaju dengan kencang. Mereka telah mengemudi selama 11 jam. Sepanjang perjalanan mereka tidak punya air dan makanan ataupun berhenti untuk istirahat dan ke kamar mandi. Bisa dibayangkan betapa kacaunya keadaan di belakang van. Situasi ini tentunya membuat anak-anak yang usianya lebih muda ketakutan, walaupun yang berusia lebih tua berusaha menghibur mereka. Bahkan beberapa anak muntah karena mabuk. Selama perjalanan, mereka mencoba menyanyikan lagu dan meyakinkan diri akan baik-baik saja demi menghindari kepanikan. Kehilangan bus ini tentunya membuat keluarga anak-anak mulai panik. Polisi dibantu oleh para orang tua melacak rute yang biasa diambil oleh bus, dan untungnya pada malam itu, mereka menemukan bus yang ditinggalkan. Agen FBI tiba di tempat kejadian dan melakukan penyelidikan intensif untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sementara itu, van yang mengangkut Ed dan anak-anak akhirnya berhenti. Ketika menjelang pukul 3 pagi, para perampok menyuruh mereka keluar satu persatu dari van, dimulai dari Ed dan diikuti oleh anak-anak lainnya. Karena perjalanan yang begitu panjang, mereka semua tidak tahu apakah masih berada di California atau tidak. Satu persatu anak-anak ditanyai nama dan usia.
sebelum mereka dibawa ke lokasi berikutnya dengan terus ditodongi oleh senjata pelaku. Mereka berada di sebuah tambang batu terpencil di barat Livermore. Hal pertama yang mereka lihat adalah tangga kayu yang mengarah ke dalam ruang yang mereka sebut The Hole atau lubang. Lubang itu adalah sebuah trailer truk tua yang telah dimasukkan sedalam 12 kaki atau 3 meter di bawah tanah. Di dalamnya ada kasur, makanan, air, dan toilet darurat. Tentu saja tempat ini sudah dipersiapkan. Saat semuanya masuk ke dalam trailer, salah satu korban, Jennifer Brown Hyde, yang berusia 9 tahun saat itu mendengar suara kipas angin, yang ternyata dijadikan ventilasi darurat. Kemudian para perampok membuang tangga dan berkata, "Kami akan kembali sebelum menutup trailer itu," meninggalkan Ed dan anak-anak dalam keadaan yang gelap total. Dari bawah, mereka bisa mendengar bunyi benda-benda yang dijatuhkan mendarat ke atas trailer. Sepertinya perampok itu mulai menyekop tanah dan mencoba mengubur trailer itu. Mereka sadar bahwa telah dikubur hidup-hidup dan kepanikan mulai muncul. Berapa lama mereka akan dikubur di bawah sana? Apakah mereka bisa bertahan sebelum persediaan makanan dan air habis? Ed mulai berpikir dan mencoba yang terbaik untuk membuat anak-anak tenang, karena dia tahu bahwa tidak mungkin mereka berhasil keluar dalam keadaan utuh jika histeria pecah di antara kelompok ini. Michael Marshall, anak tertua di sana, mulai mendorong penutup trailer untuk melihat adakah peluang untuk bisa dibuka. Ternyata nihil. Mereka terjebak 12 kaki di bawah tanah terlalu dalam. Ed mulai membagi instruksi kepada semua anak-anak, diambilnya makanan dan minuman untuk dibagikan secara rata, kemudian menyuruh mereka beristirahat untuk memulihkan diri. Perjalanan yang panjang melelahkan ditambah kecemasan menghantui mereka sudah cukup menguras tenaga. 12 jam kemudian, situasi mulai memburuk. Semua makanan habis dan yang paling parah, sistem ventilasi darurat berhenti bekerja dan lubang-lubang mulai terisi dengan udara panas dari luar. Waktu mereka hampir habis dan yang lebih memprihatinkan ketika mereka sadar saat itu seperti berada di dalam oven dengan atap trailer yang sudah penyok. Anak-anak mulai panik dan menangis hingga satu anak laki-laki menendang balok dari bawah pilar yang berukuran 4x4 dan atap mulai runtuh. Debu mengalir masuk melalui sisi fan yang sudah menekuk masuk ke dalam. Saat itu mereka sudah menerima kenyataan tidak akan mungkin bisa keluar dengan selamat karena atap trailer yang sudah penyok siap menghimpit mereka ditambah dengan suhu yang sangat panas di dalam. Namun Ed dan Michael tidak siap untuk mati. Mereka mulai berpikir untuk menggunakan celah ini untuk keluar. Karena posisi atap yang terlalu tinggi, Ed dan Michael mulai menumpuk kasur-kasur untuk mencapai atap. Keduanya bergiliran mendorong palka dengan kayu dan menggeser kotoran dan debu di atasnya. Harapan mulai mereka rasakan saat Michael berhasil memindahkan penutupnya. Walaupun celah itu lebih kecil dari ukuran setengah kaki, tapi bagi mereka ini adalah sebuah keberhasilan. Ed mendorong Michael melalui lubang itu dan dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Para perampok itu meletakkan 2 baterai traktor yang beratnya masing-masing 100 pon di atas trailer dengan timbunan tanah dan kemudian menutup tempat itu dengan kotak kayu. Michael terus mendorong kotak-kotak itu hingga berhasil menerobos. Ternyata puing-puing di atas kotak kayu sangatlah banyak. Michael mulai dehidrasi, lapar, dan sangat lelah. Namun tekadnya untuk hidup membuat dia terus menggali puing-puing itu hingga pukul 8 malam pada tanggal 16 Juli, Michael mampu membuat terobosan keluar menuju kebebasan. Diikuti oleh anak-anak yang masih di bawah, mereka semua berhasil melarikan diri dari trailer yang telah menyekap mereka selama 16 jam. Sekarang yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya untuk pulang. Tempat di mana mereka berada berjarak lebih dari 100 mil jauhnya dari Coachella. Mereka telah terperangkap di sebuah tambang batu di Livermore. Mereka berjalan di belakang Ed menuju tambang dan untungnya menemukan seorang penjaga keamanan. Ed segera menceritakan semuanya dan dengan bantuan si penjaga, polisi yang dihubungi segera datang dan mengangkut mereka ke pusat rehabilitas Santa Rita, yaitu sebuah penjara terdekat. Di sana mereka diberi apel dan minuman kaleng untuk mengisi tenaga dan segera diperiksa oleh dokter. Polisi segera menanyai mereka dan mencari tahu apa yang terjadi.
36 jam sejak peristiwa ini bermula, mereka dimasukkan ke dalam bus lain dan dikirim kembali dengan selamat ke Coachella, di mana keluarga mereka telah menunggu. Lalu bagaimana dengan para pencuri itu? Siapakah mereka? Ketiga pria yang mencuri dan mengubur mereka hidup-hidup adalah Frederick Newhall-Woods, James Sonfeld, dan saudaranya Richard. Keluarga Frederick memiliki tambang batu itu, dan Sonfeld bersaudara berasal dari keluarga kaya. Lalu kenapa mereka melakukan ini? Karena kecerobohan mereka menggunakan uang, ketiganya memiliki hutang yang sangat besar hingga tidak mampu melunasinya. Rencana ini sudah mereka pikir matang-matang dengan persiapan selama 18 bulan. Rencana ini terinspirasi dari film Dirty Harry, di mana seorang pembunuh bernama Scorpio menculik satu bus penuh anak sekolah untuk mendapatkan tebusan. Mereka sudah menargetkan bus sekolah ini karena percaya anak-anak itu berasal dari keluarga kaya dan meminta tebusan sebanyak 5 juta dolar. Pada tanggal 16 di malam harinya, para pria ini bangun dari istirahat setelah misi mereka. Kemudian melihat laporan berita tentang berhasilnya sandera mereka meloloskan diri. Panik dan ketakutan, ketiganya segera kabur dan butuh 2 minggu untuk polisi melacak mereka. Penjaga keamanan di tambang telah melihat mereka menggali sebuah lubang beberapa bulan sebelumnya. Dan setelah polisi mendapat surat perintah, penggeledahan pun dilakukan pada properti mereka dan ditemukan senapan beserta catatan tebusan kepada keluarga anak-anak yang diculik. Setelah perburuan selama 2 minggu, ketiga pria ini ditangkap dan diadili. Mereka dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Richard dibebaskan pada 2012, James pada 2015, tetapi Frederick tetap dipenjara setelah pembebasan bersyaratnya ditolak pada tahun 2019. Anak-anak memuji Ed yang membuat mereka tetap tenang dan membantu keluar dari penyekapan. Dia menerima penghargaan untuk pengabdian masyarakat yang luar biasa dari Asosiasi Pegawai Sekolah di California dan tetap mengemudikan bus sampai tahun 1988 ketika dia pensiun. Pada 2012, Ed menghembuskan nafas terakhir di usia 91 tahun, di mana beberapa hari sebelum ia meninggal, anak-anak yang ia bantu melarikan diri datang berkunjung ke rumah dan bercengkrama dengan Ed. Semenjak kejadian itu, hampir semua anak dihantui dengan trauma yang besar. Beberapa di antaranya kerap bermimpi buruk, memiliki fobia ruang gelap dan sempit. Bahkan ada yang mencoba obat-obat terlarang untuk mematikan ingatan penculikan itu. Kini setelah tumbuh dewasa, mereka diharuskan mengingat kembali peristiwa itu karena pada Oktober 2019 untuk ke-17 kalinya permohonan bebas bersyarat Frederick kembali ditolak. Langkah ini tentunya disambut baik oleh sebagian besar korban. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Sekian, terima kasih telah mendengarkan.